Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Oktawardana, NIM 4012311136 dari kelas D Hukum Pemerintah Daerah. Di sini saya akan menjelaskan terkait isi buku tentang hukum pemerintahan daerah dan daerah istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI. Buku ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama, bab 1 tentang negara kesatuan dan hukum pemerintahan daerah. Bab 2, pengertian hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Bab 3, perkembangan pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, bab 4, analisis pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Bab 1, Negara Kesatuan dan Hukum Pemerintahan Daerah. Adapun pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang menjadi pilihan para pendiri bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu ditegaskan kembali pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang menjelaskan tentang penetapan bentuk negara kesatuan dan republik yang mengandung isi pokok kedaulatan rakyat. Negara kesatuan atau sering disebut sebagai negara unitaris adalah negara tunggal yang monosentris atau berpusat satu. Negara tunggal ini memiliki satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, cita-cita negara kesatuan. Cita negara Indonesia yang ingin diwujudkan para pendiri negara adalah suatu bangunan negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bangunan negara kesatuan tersebut pada prinsipnya lebih dekat kepada kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas di antara daerah-daerah di Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam memandang tujuan nasional ini sangat penting dalam kaitannya dengan upaya menjaga kesatuan bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesatuan bangsa yang diwujudkan sekarang ini tidak lepas dari kebersamaan di antara daerah-daerah dalam memahami tujuan nasional yang sulit memenuhi wujud bangunan NKRI. Selanjutnya, pengertian desentralisasi. Sebagai sebuah konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan negara demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kretin yang berarti pemerintah. Dengan demikian, secara terminologi, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ditinjau dari segi sejarahnya, konsep demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, yaitu dari negara kota Yunani dan Athena. Konsep tersebut terus berkembang, sekaligus menjadi pilihan cukup menjanjikan bagi negara, khususnya setelah Perang Dunia II. Hal ini juga terjadi pada banyak negara-negara baru di Asia, seperti Malaysia, Pakistan, India, dan Indonesia, yang semuanya masuk dalam kelompok demokrasi konstitusional. Bab 2. Pengertian hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jika dilakukan pendekatan secara terminologi, maka istilah pembagian kekuasaan dapat diidentikan dengan pemencaran kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asal kata pemencaran adalah pencar yang artinya berserakan di mana-mana, atau tidak berkumpul atau berkelompok. Sedangkan pemencaran adalah proses, cara, pembuatan memencarkan. Memencarkan artinya menyerahkan, memisahkan, atau menjadi tidak berkumpul.
Dari rangkaian pengertian pencar, memencarkan, dan pemencaran tersebut, pada prinsipnya antara pemencaran dan pembagian adalah sama, karena sama-sama mengandung makna tidak menumpukan kekuasaan di satu badan pemerintah pusat atau federal. Bedanya adalah bahwa penggunaan pemencaran lebih menunjukkan pada konsep kedaulatan dalam negara kesatuan. Konsep kedaulatan kekuasaan dalam negara kesatuan pada esensinya tidak dapat dibagi-bagi kepada daerah-daerah karena kekuasaan tersebut sifatnya bulat, utuh, dan tidak dapat dibagi-bagi. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam implementasinya, hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi dilema dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketika kondisi setiap daerah berbeda, maka kepentingan setiap daerah pun akan berbeda pula, sehingga otonomi yang diterapkan secara serentak dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah sistem yang sangat sulit diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Selanjutnya, teori-teori kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum tata negara pada umumnya, dan kajian ini pada khususnya setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang. Menurut Bagirmanan, wewenang dalam bahasa hukum tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sementara kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, dan kewajiban secara vertikal berarti kekuasaan menjalankan pemerintahan negara secara keseluruhan. Wewenang pemerintahan pada prinsipnya berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Selanjutnya, dimensi-dimensi hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. 1. Distribusi kewenangan pemerintahan. Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga pemilik kedaulatan adalah rakyat. Untuk ini, dibuatlah sistem perwakilan, sedangkan dalam ranah eksekutif, Presiden memikul tanggung jawab bersama para menteri untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat pusat. Sejalan dengan diberikannya kewenangan pemerintah pusat kepada Presiden tadi, maka kewenangan pemerintahan tersebut sekarang dimiliki oleh pemerintah pusat. Isi kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat mencakup kewenangan pemerintah umum. Kristiadi menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan umum mencakup pengaturan kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan kewenangan di luar kewenangan pemerintah umum meliputi penyediaan layanan masyarakat dalam arti luas seperti pelayanan kesehatan, pos, dan telekomunikasi. 2. Cara penyerahan kewenangan. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintah tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas A. Materi wewenang. Materi wewenangannya adalah sebuah urusan pemerintah yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah lainnya. B. Manusia yang diserahi wewenang. Manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan kepada kepala daerah atau kepala DPRD atau keduanya. C. Wilayah yang diserahi wewenang. Wilayah yang diserahi wewenang adalah daerah otonomi, bukan wilayah administrasi. 3. Kewenangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat
berkedudukan di ibu kota negara, Jakarta, berdasarkan kewenangan yang diterima dari rakyat melalui pemerintah umum. Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan pusat adalah perangkat NKRI yang terdiri atas presiden beserta para menteri. Jadi, pemerintahan yang diselenggarakan oleh presiden bersama pembantunya ialah yang disebut pemerintahan pusat. Presiden sebagai kepala pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif, memegang kekuasaan pemerintahan, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan untuk undang-undang. Dalam menjalankan kekuasaannya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Para menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang B. Legislatif. Pemerintah membuat undang-undang dengan persetujuan DPR. Undang-undang yang telah disetujui oleh DPR tapi tidak disetujui oleh presiden tidak boleh diajukan lagi pada persidangan masa itu. Bab 3. Perkembangan pengaturan otonomi daerah dan daerah istimewa Yogyakarta dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Otonomi daerah dan daerah istimewa. Keberadaan otonomi sebagai salah satu asas dalam menetapkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak seketika menghilangkan ketegangan hubungan dua kutub kepentingan yang berbeda. Kutub kepentingan tersebut disebabkan oleh kecenderungan pemerintah pusat untuk menarik dan memperbesar kontrol terhadap urusan-urusan pemerintahan, dan pada sisi lainnya, daerah berkeinginan memperbesar otonomi terhadap berbagai urusan pemerintahan, terutama yang potensial menjadi sumber-sumber bagi peningkatan pendapatan dan keuangan. Tarik-menarik dua kepentingan yang berbeda ini mengakibatkan penyelenggaraan otonomi daerah dalam perjalanannya mengalami pasang surut sesuai dengan kecenderungan kutub-kutub kekuatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara umum, kecenderungan tersebut berimplikasi pada dinamika struktur pemerintahan daerah, tidak saja dalam hubungan pusat dan daerah, tetapi juga hubungan antar lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama kepala daerah dan DPRD, baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengisian jabatan kepala daerah, dan jabatan birokrasi pemerintah daerah, dan hubungan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Selanjutnya, pengaturan pola hubungan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan daerah Yogyakarta dalam konteks NKRI tidak lepas dari latar belakang sejarah dan peran-peran yang dilakukan dalam ikut mengantar perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Secara historis, keberadaan Yogyakarta telah berdiri sebagai satu negara berdaulat dengan bentuk pemerintahan kerajaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, keberadaan Yogyakarta bermula dari Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani oleh Gubernur Nicholas Hartwig atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jacob Mosel dan Paku Bowo III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti lahir dari kegagalan kolonial Belanda mengalahkan Pangeran Mangkubumi dalam beberapa kali peperangan. Perkembangan struktur pemerintahan Yogyakarta. Sebagaimana yang diketahui, keberadaan Yogyakarta merupakan buah perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan penjajah kolonial Belanda yang berakhir di meja perundingan dengan sebuah perjanjian Giyanti. Kesuksesan Pangeran Mangkubumi memperjuangkan tanah airnya, memulihkan kembali beberapa hak-hak tradisionalnya sebagai hak-haknya menjadi salah satu pewaris kerajaan Islam Mataram. Atas keberhasilan itu, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja dengan wilayah kekuasaan separuh wilayah kerajaan Mataram. Kesuksesan Pangeran Mangkubumi dalam beberapa tanah air dan kemudian diangkat sebagai raja tidak melepaskan dari cerita-cerita religius magis yang melingkupi berupa kesaktian yang luar biasa yang sangat disakralkan, diagungkan, dan menjadi pusat wibawa oleh masyarakat. Secara konvensional, kerajaan digambarkan dalam lingkuran konsentrasi dengan
menempatkan sultan sebagai pusat serta nilai tertinggi dan kemuliaan bagi kerajaan yang dijunjung tinggi bagi seluruh masyarakatnya. Selanjutnya, integrasi Kesultanan Yogyakarta dalam NKRI berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Langkah pertama yang sangat tepat yang dilakukan Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam menyebutkan proklamasi 17 Agustus 1945 ialah dengan mengintegrasikan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam melakukan amanat 5 September 1945. Amanat ini dibuat secara terpisah oleh dua kepala daerah Swapraja tersebut pada tanggal yang sama dan dengan ini isi yang sama pula. Pada butir pertama amanat tersebut dengan Sri Sultan menyatakan bahwa negeri Yogyakarta Hadingrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Demikian pula Sri Paku Alam menyatakan dengan tegas bahwa negeri Paku Alam yang bersifat kerajaan adalah negara istimewa dari negara Republik Indonesia. Dasar-dasar pengaturan keistimewaan Yogyakarta dalam NKRI. Otonomi daerah dan hak asal-usul yang bersifat istimewa merupakan bagian dari materi perdebatan dalam mengatur bentuk susunan negara di antara para pendiri negara. Konsep otonomi daerah dan pengakuan hak asal-usul negara yang bersifat istimewa terangkai dengan konsep bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia. Normatifikasi kemudian dapat dilihat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingkati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Bab 4. Analisis pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ditinjau dari prinsip negara kesatuan. A. Pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY ditinjau dari prinsip negara kesatuan. Negara kesatuan sebagai bentuk negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 merupakan pilihan setelah melalui perdebatan panjang di antara pendiri negara. Pilihan tersebut bukan perkara mudah mengitar latar belakang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum masyarakat yang beragam. Dalam perkembangannya, pilihan negara kesatuan menentukan titik refleksi sebagai integrasi dalam suatu kebangsaan. Untuk itu, negara kesatuan merupakan pilihan kekuatan bangsa meskipun memerlukan berbagai metode dalam menjaga keseimbangan dan keutuhan. 2. Otonomi dan pola hubungan kewenangan pusat dan daerah istimewa Yogyakarta. Dimensi demokrasi terletak pada penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah untuk dikelola sebagai cara mandiri melahirkan daerah otonom. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah melahirkan kewenangan daerah untuk mengelola pemerintahan secara mandiri menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Adanya kemandirian daerah mengelola urusan pemerintahan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan berbagai kebijakan pemerintahan berdasarkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Kehadiran otonomi daerah dalam perspektif sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak lain dari rangkaian latar belakang bangsa Indonesia yang tersusun dari satuan-satuan masyarakat hukum yang dahulu kala terdiri sendiri dan berdaulat menyelenggarakan pemerintahan sendiri menurut tradisi masing-masing. Konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum tahun 1903, seluruh wilayah Hindia Belanda diperintahkan secara sentralistik di bawah Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Belanda di tanah jajahan.
Di samping itu, terdapat juga daerah-daerah yang disebut swapraja yang diperintah oleh raja-raja pribumi setempat. Raja-raja tersebut memerintah berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani bersama wakil pemerintahan Belanda dan diberikan tugas atas nama pemerintahan kolonial. Daerah yang disebut swapraja tersebut diantaranya adalah Yogyakarta. Menurut Bagimanan, secara konseptual teoritis dikenal sebagai bentuk desentralisasi, yaitu a. Desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, desentralisasi politik, desentralisasi kebudayaan, desentralisasi administrasi. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai isi buku tersebut. Sekiranya jika ada penjelasan saya kurang lengkap atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.